Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Adakah yang tidak masuk? Berarti hari ini masuk semua ya? Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kalian Bu Guru dikasih nikmat sehat sehingga di sini bisa bertemu lagi untuk melanjutkan pembelajaran. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita bernyanyi terlebih dahulu biar kita semangat. Nyanyinya adalah di sana senang, di sini senang, di sana senang. Nanti ada teks yang kita ganti, di sekolah senang, di pondok senang. Bisa? Bisa. Liriknya di sini senang, di sana senang. 1, 2, 3. Di sini senang, di mana hatiku di sana, di sekolah senang, di mana hatiku senang. La 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 la. Sudah siap melanjutkan pelajaran hari ini? Materi sebelumnya kita membahas tentang sumber daya alam. Bagaimana alam yang baik-baik saja kemudian bisa berubah karena sesuatu hal. Dan hari ini kita akan melanjutkan materi tentang kegiatan ekonomi. Materi kemarin sudah bahas tentang bagaimana ketika dampak dari sebuah bencana alam menjadikan perekonomian di Indonesia menjadi tidak baik-baik saja. Hari ini kita akan belajar sebenarnya kegiatan ekonomi itu apa saja gitu. Sebelum Bu Guru memberikan materi, Bu Guru mau tanya, kalau di sekitar kalian ngomongin tentang kegiatan, aktivitas, apa saja yang dilakukan orang-orang di sekeliling kita? Kalau kamu, misalkan hari ini ngapain? Sekolah. Kira-kira orang tuamu di luar sana ngapain? Bekerja. Apa pekerjaan yang dilakukan oleh orang tuamu? Banyak. Kalau Mbak, bapaknya kerja? Jadi penjual. Mbak, bapaknya kerja? Kerja satpam. Mbak, bapaknya kerja? Hah? Jual sepeda motor. Mbak, pabrik kayu. Selain mereka beraktivitas bekerja, adakah aktivitas mereka juga melakukan kegiatan seperti makan? Biasanya orang tua kalian ketika kalian masih di rumah melakukan masak pagi untuk kalian berangkat sekolah. Apa saja yang biasanya kalian makan di pagi hari ketika mau sayuran? Ada nasi, ada lauk, ada sayur. Walaupun sekarang tidak di rumah, berangkat dari pondok tetap makan? Iya. Tetap sarapan? Iya. Walaupun tidak aktivitasnya dimasakkan oleh ibu? Iya. Iya. Oke. Kita akan melihat keseharian itu di sekeliling kita sambil kita akan bahas seperti apa kegiatan ekonomi selanjutnya. Anak-anak, kegiatan ekonomi itu ada di sekeliling kita. Sebelum kita belajar tentang kegiatan ekonomi, Bu Naning mau menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Kenapa kita belajar kegiatan ekonomi, Bu? Yang pertama, kita akan belajar kegiatan ekonomi, diharapkan nanti kalian bisa menjelaskan apa sih produksi, apa sih distribusi, apa sih konsumsi. Tuh. Karena kegiatan ekonomi mencakup ketiga hal itu. Yang kedua, kenapa kita harus belajar kegiatan ekonomi? Karena diharapkan kamu nanti bisa mengidentifikasi, oh kalau yang seperti ini adalah bagian dari produksi. Oh kalau ini namanya distribusi. Oh yang ini adalah konsumsi. Begitu ya anak-anak? Siap mau melanjutkan perjalanan? Siap. Kalau mau melanjutkan perjalanan, fokus. Nanti kalau misalkan ada yang mau izin ke belakang, silakan angkat tangan. Ya, kita lanjutkan. Kegiatan ekonomi mencakup 3 hal besar, 3 pokok. Yang pertama disebut dengan produksi. Yang kedua adalah konsumsi. Yang ketiga
distribusi. Pernah mendengar sebelumnya? Pernah. Mari kita bahas yang pertama. Yang dimaksud dengan produksi apa? Ada yang mau menyampaikan? Ada yang mau menyampaikan? Produksi adalah aktivitas menghasilkan, membuat jadi. Makanya kalau ada aktivitas di situ orang membuat sesuatu, melakukan sesuatu dari yang tadinya dari bahan baku nol sampai jadi, itu namanya produksi. Produksi adalah aktivitas menghasilkan sebuah barang dan jasa untuk kehidupan sehari-hari. Itu produksi. Produksi orangnya disebut produsen. Tahu produsen? Kegambar siapa aja berarti contohnya kalau produsen. Tadi ada yang bilang, ibu, bapak saya pekerjaannya tukang kayu. Tugasnya buat apa? Mebel. Berarti dia pekerjaannya seorang produsen mebel atau seorang pembuat mebel. Ada lagi yang disebut produsen, itu adalah orang yang pekerjaannya jual bakso, buat sendiri baksonya, kemudian dijual ke masyarakat sekitar. Ada lagi juga bapak tani. Tahu bapak tani? Pekerjaannya apa? Menanam padi di sawah. Dia juga disebut sebagai produsen karena bapaknya menghasilkan nanti sebuah beras. Banyak lagi aktivitas selain itu membuat, tapi juga menghasilkan jasa. Seperti siapa contohnya? Yang buat baju kita? Iya, penjahit. Penjahit adalah pekerjaan seorang produsen karena dia membuat sesuatu, yaitu baju. Kemudian nanti dijual oleh mereka ke masyarakat. Dan itu beberapa aktivitas. Yang berikutnya, selain produksi, kegiatan ekonomi yang berikutnya adalah konsumsi. Kalau tadi produksi menghasilkan, maka konsumsi adalah menghabiskan. Siapa yang tukang menghabiskan? Lo, biasanya tukang menghabiskan makanan. Beli bakso di tukang bakso, kemudian kita bawa pulang, kita makan di rumah. Maka posisi kita adalah sebagai seorang konsumen. Orangnya disebut dengan konsumen, kegiatannya disebut dengan konsumsi. Kita membeli baju dari butik atau para penjahit, kita pakai, maka kita disebut sebagai konsumen. Kegiatan kita namanya konsumsi. Maka konsumsi adalah kegiatan menghabiskan nilai guna, baik barang maupun jasa dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kata kuncinya kalau produsen membuat, kalau konsumen adalah menghabiskan. Paham? Ya. Kita lanjut berikutnya. Kegiatan ekonomi yang ketiga adalah distribusi. Dalam kegiatan distribusi adalah kegiatan bagaimana barang yang dari produsen bisa sampai kepada konsumen. Maka harus ada yang namanya penghubung atau disebut juga dengan perantara. Bagaimana barang yang dibuat oleh produsen bisa sampai kepada konsumen, kegiatan itu disebut dengan distribusi. Distribusi kegiatannya. Artinya, aktivitas seseorang yang pekerjaannya menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen, dia disebut dengan distributor. Kalau orangnya namanya distributor. Berarti apa, Bu, distribusi? Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau memperantarai barang yang dari produsen bisa sampai kepada konsumen. Seperti apa contohnya? Kurir. Dalam kehidupan digital kita hari ini, ekonomi sudah tidak harus datang ke pasar, beli-beli di sana. Ternyata kita juga bisa pakai jasa distributor yang namanya kurir. Mereka datang antar barang, biasanya antar paket ke rumah
kalian. Itu adalah salah satu contoh pekerjaan seorang distributor. Dia menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Ada yang mau ditanyakan? Paham? Ya. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, sekarang Bu Guru ajak kalian bagaimana memahami tentang produksi, konsumsi, dan distribusi. Bu Guru punya surat cinta. Anak-anak nanti akan mendapatkan satu surat cinta. Di dalamnya berisi cerita tentang kegiatan ekonomi. Tugas anak-anak adalah mencermati di dalam cerita itu manakah kegiatan produksi, manakah kegiatan konsumsi, dan mana yang disebut dengan distribusi. Nanti anak-anak juga akan menyebutkan siapa saja yang bertindak sebagai produsen, sebagai konsumen, dan sebagai distributor dalam cerita di surat cintanya Bu Guru. Paham? Paham. Maka Bu Guru akan bagi surat cinta. Mbak Hilda, Bu Guru minta bantuan, tolong bagikan kertas yang ada di mejanya Bu Guru. Itu di pos bisa nggak, Miss? Ya, yang kasih hapus. Ya, Bu Guru akan bagikan selembar kertas untuk anak-anak menjawab kegiatan ekonomi apa saja yang ditemukan di dalam surat cinta itu. Soal pertama nanti menjelaskan bagaimana mana saja yang termasuk produksi, mana yang konsumsi, dan mana yang distribusi. Berikutnya adalah menyebutkan orangnya. Oh, produksinya ini, produsennya nama orang atau nama yang disebut di situ. Gitu. Matikan dulu. Ya, sudah dibaca surat cintanya? Sudah. Tugas kalian adalah nanti akan Bu Guru panggil beberapa dari kalian untuk menyampaikan, membacakan surat cinta terkait dengan kegiatan ekonomi dan menyebutkan mana kegiatan produksi, mana kegiatan konsumsi, dan mana kegiatan distribusi. Adakah yang mau menyampaikan? Saya, ya, Bu. silakan, Mbak. Silakan maju ke depan, surat cintanya di bawah. Ya, silakan dibacakan surat cintanya, kemudian tentukan surat tentang kegiatan kegiatan ekonomi. Kak Dinda adalah penjual cihuy. Rumahnya selalu ramai didatangi pembeli. Pelanggannya mulai dari remaja sampai orang tua. Banyak yang suka dengan cihuy buatan Kak Dinda. Kak Dinda juga menerima pembelian secara online. Ada kurir yang mengantar cihuy sampai kepada pelanggan. Bu Tia adalah salah satu pelanggan cihuy Kak Dinda. Iya, itu adalah surat cinta yang dimiliki oleh siapa? Siapa namanya? Biba, Bu. Mbak Biba. Sekarang Mbak Biba coba, Mbak Biba menceritakan mana yang termasuk kegiatan ekonomi, produksi, konsumsi, dan distribusi. Kalau produksinya Kak Dinda. Kalau produksinya yang mana? Kak Dinda. Kak Dinda yang apa? Penjual cihuy. Ya, oke. Terus konsumsinya yang mana? Yang remaja, orang tua, dan Bu Tias. Oh, pelanggannya Ya. orang remaja, orang tua, dan Bu Tias. distribusinya Kurir kurir yang mengantar dari Kak Dinda ke orang-orang atau konsumen. Ya, kita kasih hapus dulu. Terima kasih Mbak Biba. Mbak Biba duduk. Yang lainnya bisa melakukan itu. Ada yang kesulitan? Yang kesulitan silakan bertanya. Ya. Alhamdulillah anak-anak sudah mendapatkan surat cinta dan semuanya sudah bisa menjawab. Untuk menambah pengetahuan anak-anak, Bu Guru ajak kalian bermain kuis. Bu Guru akan bagikan tongkat benar salah. Anak-anak tinggal mengacungkan tongkatnya ketika Bu Guru bunyikan sebuah soal. Bisa? Bisa. Ya. Bu Guru akan bagikan tongkat yang isinya, yang depannya gambarnya B dan S.
Ya, anak-anak, hari ini kita akan bermain kuis. Selembar kertas yang Bu Guru bagikan tadi, coba ditulis soalnya nomor 1 sampai nomor 5, mana nanti yang salah, kamu tinggal menorehkan di kertas itu. Harus jujur ya, kalau salah ditulis salah, kalau benar ditulis benar. Silakan ditulis dulu soalnya 1 sampai 5 di kertas itu. Angka saja yang ditulis. Menuliskan angka, jangan lupa nama dan kelasnya. Sudah? Hanya angka saja. Nanti ketika Bu Guru bacakan soal, kamu salah, maka coret nomor soal yang salah. Paham? Paham. Jawab dulu dengan mengacungkan tongkat. Dah, ditulis dulu 1, 2, 3, 4, 5. Ya, mari kita mulai. Ada 5 soal yang Bu Guru akan berikan. Yang pertama, soal pertama, benar atau salah? Kegiatan menghasilkan sebuah barang atau menghabiskan nilai guna barang atau jasa disebut dengan distribusi. Acungkan tongkatnya, betul atau salah? Ya, mana? Ayo jangan gigi. Yang mana? Iya. Ada yang jawab betul, padahal salah. Maka yang salah silakan dicoret nomornya, nomor 1 salah. Dah, lanjut. Soal yang kedua. Soal yang kedua. Seorang pedagang bakso membuat bakso untuk dijajakan keliling komplek. Dia adalah pedagang bakso. Maka bapak ini bertindak sebagai produsen. Benar atau salah? Silakan angkat tongkatnya. Iya, bapaknya kok dia sebagai produsen? Karena dia membuat. Iya, betul. Apa ternyata ada yang betul. Lanjut, soal ketiga. Soal ketiga. Kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen disebut konsumsi. Betul atau salah? Silakan acungkan tongkatnya. Ternyata salah. Mbaknya kok betul? Betul? Salah. Dia menyalurkan barang dari produsen ke konsumen disebut distribusi. Silakan dicoret salahnya yang mana? 2 soal lagi. Ya, 2 soal lagi. Ya, soal keempat. Aktivitas Bu Joko adalah seorang penjahit. Bu Joko menjahit pakaiannya, kemudian sesekali pakaian itu dipakai sendiri oleh Bu Joko. Selain dijual di butiknya, Bu Joko juga memakainya untuk pakaian sehari-hari. Maka aktivitas Bu Joko disebut juga produsen, disebut juga konsumen. Betul atau salah? Silakan angkat tongkatnya. Iya. Ada yang, ayo yang mana? S atau B? B. Karena dia juga sebagai pembuat, juga sebagai pemakai. Aplaus, ternyata yang itu. Soal terakhir. Seorang pedagang susu, ketika dia mengantar susunya ke pembeli, ternyata dia juga meminum susu itu. Karena dia kehausan, maka dia juga meminum susu itu. Maka aktivitas yang dilakukan oleh seorang pedagang susu yang tadi juga mengantar susu dan sekalian meminumnya, berarti si bapak ini melakukan 2 aktivitas, yaitu distributor dan sekalian juga dia sebagai konsumen. Betul atau salah? Silakan angkat tongkatnya. Iya, ternyata jawabannya betul. Kasih aplaus untuk kalian semua. Ya. Bagaimana materi hari ini? Bisa dipahami? Bisa. Mari kita refleksi sebentar. Tadi sudah kita bahas 3 kegiatan
ekonomi. Yang pertama adalah Produksi. yang kedua adalah Konsumsi. yang ketiga adalah distribusi. Ketiganya saling berhubungan. Produksi adalah kegiatan menghasilkan nilai guna sebuah barang. Konsumsi disebut konsumsi adalah menghabiskan atau menggunakan barang yang dari produsen. Yang ketiga, distribusi, kegiatan menyalurkan dari barang dari produsen kepada konsumen. Apa yang bisa kamu lakukan ketika ketiga kegiatan produksi tadi bisa kamu lakukan? Kamu juga bisa sebagai produsen, kamu juga bisa sebagai konsumen, kamu juga bisa sebagai distributor. Orangnya disebut distributor. Maka pesan Bu Guru, ketika kamu nanti menjadi seorang produsen, menjadilah produsen yang bertanggung jawab dan tidak mudah mengakali orang-orang pembelinya atau konsumennya. Jadilah seorang penjual yang jujur, amanah, karena agama kita mengajarkan seperti itu. Pahala besar bagi kita yang melakukan aktivitas jual beli dalam kondisi jujur. Rasulullah SAW juga menjadi toladan bagi kita bahwa ketika dia menjadi seorang pedagang, penjual, dia melakukan aktivitas itu dengan baik, melayani konsumen dengan baik, menjadi seorang yang jujur, tidak menipu, karena itu dosa besar. Begitu juga ketika jadi distributor, jadilah distributor yang amanah, tidak menyelewengkan barang yang sudah menjadi haknya orang lain, tidak mentang-mentang kita jadi pengantarnya, kemudian kita tidak merawat barang tadi. Maka dari itu lakukan dengan penuh kecintaan. Begitu juga dengan konsumsi. Ketika kamu melakukan aktivitas makan atau menggunakan apapun, maka jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Karena di dalam agama kita, aktivitas itu semua bernilai pahala besar ketika kita melibatkan Allah di dalamnya, agar makanan yang masuk ke dalam tubuh kita menjadi halalan thayyiban, sehingga menjadi daging yang baik, menjadi tubuh yang sehat. Maka dari itu jangan lupa menyematkan nama Allah ketika kamu akan beraktivitas apapun. Siap? Siap. Ya, oke. Hari ini pembelajaran selesai dan terima kasih anak-anak sudah semangat semuanya. Semoga ini bermanfaat untuk kehidupan kalian kelak. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.